أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. كتب في كل حرب عدا ويكتب آباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki hutan. Kemudian beliau mengambil dua ranting, yang satu bengkok dan yang satunya lurus. Jadi di dalam hutan itu Nabi mengambil dua ranting sebagai tongkat telah. Karena mun kita telah berjalan di hutan ada tongkat lah, pingkutan tuh tenyaman sedikit. Ranting yang satunya bengkok dan ranting yang satunya lurus. Menurut riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu masuk ke dalam hutan bersama Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang sangat kaya raya, paling sugih daripada seluruh sahabat adalah Abdurrahman bin Auf, dan orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekayaan Abdurrahman bin Auf itu disebabkan karena ibu beliau membidani Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, ibunda Rasulullah ketika Rasul dilahirkan, yang bernama Asy-Syafa, Sayyidah Asy-Syafa. Jadi Sayyidah Asy-Syafa itu bidannya Rasulullah. Maka dengan berkat membidani Rasulullah, anak beliau disugihakan oleh Allah. Maka paling sugih daripada seluruh sahabat. Pemurah pulang Abdurrahman bin Auf ni kada sugih benar aja dah. Sudah sugih, pemurah. Ghaniyun sakhi. Ghaniyun sakhi. Orang yang sugih, pemurah. Nah, ketika berjalan di hutan Rasulullah bersama Abdurrahman bin Auf, dan ada yang mengatakan ditemani oleh Utsman bin Affan. Ini salah satu minantu Rasulullah sekaligus sahabat, Utsman bin Affan, yang dijuluki dengan Dzinnuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Lalu digelarlah beliau Dzinnuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, seandainya aku memiliki lagi anak perempuan, kata Nabi, aku akan nikahkan lagi kepada Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, di dalam riwayatnya Nabi pernah mengatakan,
rafiqi fil jannah Utsman bin Affan. Temanku nanti di dalam surga kata Nabi adalah Utsman bin Affan. Rafiqi fil jannah, temanku nanti di dalam surga adalah Utsman bin Affan. Allah, ada jaminan dah sudah dari Rasulullah. Kemudian beliau memberikan yang lurus kepada sahabatnya dan menahan yang bengkok. Jadi dua ranting tadi, yang satu lurus, yang satu bengkok, itu diberikan oleh Nabi. Yang lurus itu kepada sahabatnya. Riwayat menyebutkan itu adalah Abdurrahman bin Auf. Riwayat yang lainnya menyebutkan itu adalah Utsman bin Affan. Yang bengkok gasan Sidin, yang lurus gasan sahabat beliau. Ini hebatnya cara bersahabatnya Rasulullah. Beliau lebih mengutamakan sahabatnya. Mun kita telah ada dua biji buah, yang buruk sebuting, yang baik sebuting, yang buruk gasan orang, yang baik gasan sorong. Itu kita tak? Tapi Rasulullah mencontohkan tidak seperti itu. Yang baik gasan orang, yang kada baik gasan sorong. Allah. Sulit mencari sahabat seperti ini. Sulit. Kemudian beliau memberikan yang lurus kepada sahabatnya dan menahan yang bengkok. Kemudian sahabatnya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkaulah lebih berhak memegang yang lurus daripada aku." Pian wahai Nabi, yang harusnya lurus, ulun biar dia yang bengkok. Ngaran sahabat kada nyaman juga melihat Rasulullah nih. Melihat sahabatnya berkata kepada Rasulullah, lalu Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkaulah yang berhak memegang yang lurus daripada aku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa yus'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqallah ta'ala aw adha'ah." Tidaklah, kata Nabi, tidaklah seseorang yang menemani temannya walaupun sesaat di siang hari, kata Nabi, melainkan ia akan ditanya tentang persahabatannya. Apakah ia menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala dalam persahabatannya itu atau menyia-nyiakannya? Maksudnya menegakkan hak Allah, ia lebih memuliakan sahabatnya daripada dirinya. Dan itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah. Jadi siapa yang berteman dengan kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana cara engkau berteman dengannya? Apakah engkau telah menegakkan hak Allah ataukah engkau menyia-nyiakannya, kata Rasulullah. Hadis ini menunjukkan bahwa yang diutamakan adalah menunaikan hak Allah dalam persahabatan. Artinya sahabat sejati itu adalah sahabat yang mendukung ia mendekatkan kepada Allah. Itu yang ngarannya sahabat sejati. Memberikan semangat dan motivasi kepada sahabatnya untuk semakin dekat dengan Allah. Dan sebaliknya, sahabat yang paling buruk adalah ketika ia berteman dengan sahabat tersebut semakin menjauhkan ia dari Allah. Asalnya bakawan kada suah menuntut ilmu, imba bakawan nawan inya tang rajinnya menuntut ilmu. Asalnya kada bejilbab, imba bakawan nawan inya batutup kepala. Asalnya kada penyumbahyang, imba bakawan nawan inya rajin sumbahyang. Dan itu tuh yang ngarannya sahabat, mendekatkan kita kepada Allah. Karena tujuan kita yaitu Allah. Tujuan hidup ini kada lain
yaitu taqarrub ilallah. Ini yang selalu kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, termasuk nih apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki istri, ketika kita memiliki anak, ketika kita memiliki sahabat, tujuannya lillah, gak sentuhan. Gak sentuhan berataan. Jadi mohon kawan telah mencari sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah. Bukan semakin bersahabat dengannya semakin jauh dari Allah. Yang biasa rajin hadir di majelis ilmu, mbah bakawan lawan orang tadi, tang kada cungol lagi batang hidungnya. Kemana nih lo lepasnya nih, kemana orang nih bakawannya nih. Maka biasa hadir nih, tang kada hadir lagi, kemana bukahnya. Ada yang tak salah tuh, ada tuh. Allah. Biasa rajin sumbahyang, tang kada sumbahyangan lagi, bata kawan nih. Berarti luput kawan nih, luput nih. Nih hati-hati kita mencari kawan nih. Sering ulun menyampaikan akan hadis Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa temannya, tergantung siapa orang yang dekat dengannya. Falyanzur man yukhalil, maka lihatlah kata Rasulullah siapa yang ia jadikan sebagai teman. Jadi penting mencari teman itu betul-betul sesuai dengan yang disyariatkan di dalam agama. Jadi mencari kawan itu dasar bepilih, itu dasar. Majerikem tu jaba kawan bepilih, lalu dasar bepilih. Amun kada bepilih, tabarusok kita. Nya kan ada orang nih kada boleh jadi kita bakawan tu bepilih, kada itu urusan dunia. Tapi pajangan inya menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Kita biasa ya, kada usah sakadarnya aja bakawan. Sakadarnya aja dah. Kada usah terlalu diakrabi, menpajangan menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Allah. Ini yang tuhaka, yang anom sama. Kalau pang yang anom aja nih mencari kawan yang baik, kada yang tuha sama aja. Sama yang tuha. Ujuran tu lah, ujuran. Ini sangat mempengaruhi karakter kita. Siapa teman kita? Sampai ulama dulu mereka tidak perlu menanya bagaimana sifat orang tersebut. Ya cukup melihat siapa temannya. Ketika kita mengetahui itu temannya, maka kita dapat membaca sifatnya. Dengan landasan al-mar'u ala dini khalilih. Cukup kita mengetahui siapa temannya, kita akan mengetahui sifatnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar menuju sebuah sumur untuk mandi di situ. Jadi Nabi ini keluar ke sebuah sumur sidin mandi. Makanya di Madinah itu ada beberapa sumur yang pernah menjadi mandinya Rasulullah. Adalah. Dan sampai sekarang sumur tadi tetap mengalir. Itu barokahnya apabila bakas dimandiin Nabi sampai sekarang. Jadi Nabi beliau pernah menuju kepada sebuah sumur untuk mandi di sana. Hudzaifah radhiyallahu anhu memegang baju dan menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau selesai mandi. Jadi sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah mengikuti baju Nabi dan menutupi Rasulullah. Jadi mengikuti baju sambil menutupi Nabi mandi.
Karena tidak ada yang pernah melihat akan auratnya Rasulullah. Jadi aurat Nabi itu dijaga oleh Allah. Bahkan ketika Nabi sendirian dan Nabi ingin membuang hajat, yang menutupi beliau itu pohon. Itu ada disebutkan setengah daripada mukjizat Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin qada hajat dan tidak ada dinding yang melindungi beliau, pohon itu bergerak, lawan akar-akarnya bergerak. Nah, menutupi Rasulullah sehingga aurat Nabi tidak ada yang pernah melihatnya. Dan ini sucinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pohon itu bergerak karena menutupi Nabi. Setelah selesai Rasulullah menunaikan hajat, maka pohon itu kembali ke tempat semula. Mau bergerak pada akar. Allah, ada masuk akal. Nah, ini yang ngarannya khawariqul adah atau mukjizat ya gitu. Bergerak pohon tadi. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu duduk untuk mandi bergantian lah. Iba tuntung Rasulullah yang memegang pakaian Rasulullah adalah Sayyiduna Hudzaifah dan menutupi Nabi. Kemudian selesai Rasulullah, maka Hudzaifah lagi yang ingin mandi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baju itu dan berdiri menutupi Hudzaifah dari pandangan manusia. Nabi pulang yang mengganti. Asal Hudzaifah inilah yang memegang pakaian Rasulullah dan menutupi Rasulullah ketika mandi. Setelah Hudzaifah mandi, Nabi yang bergasak pulang memegang pakaian Hudzaifah dan menutupi Hudzaifah ketika mandi. Allah bergantian. Padahal kedudukan Nabi Sayyidul Khalq. Ya hakunnya sidin bergantian gitu dah. Hakun aja. Namun Hudzaifah radhiyallahu anhu menolak dan berkata, ngaran Nabi ini yang menutupi kada purun Hudzaifah. Lalu Hudzaifah berkata kepada Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan engkau, janganlah engkau lakukan itu. Ayah dan ibuku menjadi tebusan engkau, itu kalimat sumpah. Itu kalimat sumpah yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Jadi Hudzaifah melarang Nabi untuk menutupinya. Lalu ujar Hudzaifah, janganlah engkau melakukan itu wahai Rasulullah. Jangan pian enggak itu wahai Rasul. Ada cocok. Kada cocok. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menutupinya hingga Hudzaifah radhiyallahu anhu selesai mandi. Batuntung mandi, hanya Nabi ambil menutupi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masatahaba ithnani qatta illa wa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaqahum bi sahibihi." Tidaklah dua orang yang berteman melainkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling lemah lembut terhadap temannya. Namun kita tuh tahu dengan hadis nih, maka ketika kita berteman berabut untuk saling memuliakan. Karena siapa yang paling lemah lembut terhadap temannya, orang itulah yang paling dicintai Allah. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Allah. Padahal jakan Nabi itu hendak jadi raja aja tuh kawa benar. Yang tahu mengetek aja tuh kawa benar Nabi. Tapi karena ketawaduan beliau,
Karena mengamalkan adab di dalam persahabatan dan mencontohkan kepada umat, maka Nabi adalah orang yang paling lemah lembut kepada para sahabatnya. Makanya para sahabat itu ketika ketiadaan Rasulullah, mereka sangat merindukan kehadiran Rasulullah. Jadi sahabat yang baik itu ketika kita tidak berjumpa dengannya, kita sangat merindukannya. Itu yang bujur sahabat. Amun itulah kita kada tapi dirindukan oleh sahabat dah, berarti perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Sahabat yang baik itu selalu dirindukan oleh sahabatnya. Kenapa? Karena ketika ia ada bersama sahabatnya, ia menebarkan kebaikan. Ia bersikap lemah lembut kepada temannya, bahkan ia lebih mengutamakan kepada temannya daripada dirinya, sehingga orang merindukan akan kehadirannya. Mun kita rasa jauh lalu lah, bila datang kita ada akan nakayar abah keluar. Jadi anak bepada di mana abah jar kawan. Anu pamannya jar abah keluar, jadi koler betamu. Koler betamu dah bahasanya. Ya sahabat berdusta-dusta aja dah. Ya Allah. Karena kehadirannya bukan menjadi kebaikan. Kehadirannya tidak memiliki sifat lemah lembut kepada temannya, sehingga ia tidak dirindukan di hati sahabatnya. Maka kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, jadikanlah diri engkau ketika ada bersama orang lain untuk menebarkan kebaikan, dan ketika engkau tiada bersama mereka, mereka merindukan engkau, dan ketika engkau mati, mereka akan menangisi engkau. Ketika kita bersama dengan teman kita, maka tebarkanlah kebaikan. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Yang memiliki harta, maka berbuat baiklah dengan hartanya kepada sahabatnya. Yang memiliki tenaga, maka berbuat baiklah dengan tenaganya kepada sahabatnya. Yang memiliki ilmu, maka berikanlah ilmu yang manfaat kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Jadi usahakan kehadiran kita bersama sahabat-sahabat kita menjadi kebaikan bagi mereka. Menjadi kebaikan bagi mereka. Sehingga ketiadaan kita ini akan dirindukan oleh orang lain. Dirindukan orang. Jangan sebaliknya adalah jangan. Janganlah. Ulun ingat benar bahari beelang ke rumah almarhum guru Dahlan Jantung. Jadi salah satu pesan Sidin Nawan ulun, ini hanyar, ini belum masuk pondok lagi. Jadi sebelum masuk pondok tuh dipesani Sidin, hati-hati nyawalah ya Sidin. Banyak kakawanan tuh maakal ya Sidin. Hati-hatilah ya Sidin. Nya kakawanan tuh kada seberatan bang baik ya Sidin. Nya ada juga yang maakal. Ingat ulun bapak dah Sidin. Ada ya Sidin yang maakal, kakawanan tuh ada ya Sidin. Ya Allah. Bahkan terkadang ketika kita nyaman, ia dekat dengan kita. Ketika kita sakit, ia menjauh dengan kita. Ia hanya memanfaatkan kita, bukan memberi manfaat kepada kita. Ia suka memanfaatkan sahabatnya, bukan saling memberi manfaat. Yang namanya sahabat itu saling memberi kebaikan, saling memberi manfaat, saling memberi motivasi. Itu yang ngarannya kawan.
bukan hanya sekedar memanfaatkan. Ketika tidak ada sesuatu yang dimanfaatkan, nya kada bakawan lagi. Ini yang ujar Sayyiduna Ali ketika ditanya siapa temanmu, maka beliau mengatakan, aku tidak bisa menjauh siapa temanku kecuali ketika aku dalam keadaan sakit, kata beliau. Baru aku mengetahui siapa temanku. Waktu aku miskin hanya tahu siapa temanku. Siapa orang yang dekat denganku, siapa orang yang selalu bersamaku, itu baru temanku. Mun aku nyaman nih Sayyidina Ali sabarataan kawan. Musuh gin mengaku kawan. Di waktu nyaman dah, di waktu kita punya masalah, siapa yang bersama kita? Itulah yang namanya teman. Itulah yang namanya sahabat sejati. Di waktu kita berhajat dengannya, maka ia dapat membantu dengan hajat kita. Ya Rasulullah. Jadi mun kita nyaman adalah pada tuh kawan kita tuh belum bujur lagi. Yang bujur kena pas kita sakit dah. Hanya tahu siapa kawan kita bujur. Iya. Hanya tahu kita dah. Mun rahatan nyaman kada tahu lagi. Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangankan sahabatnya, musuhnya yang setiap hari meludahi Rasulullah. Ketika Nabi melalui pada suatu gang, maka di gang itu ada orang kafir yang bila Nabi lewat meludahi lawan Nabi. Cus meludahinya. Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, macam-macam sumpah serapah. Senyum Nabi lewat pulang, esok Nabi lewat pulang, ludahinya pulang. Sampai beberapa hari, ternyata pada suatu hari ketika Nabi lewat melalui gang tersebut, kada lagi yang meludahi. Jar Nabi pina bersih muhago. Biasa ada langganan yang meludahi ini, biasa nih, kenapa kada? Lalu ditanya oleh Rasulullah di dekat tempat tersebut, di mana orang yang sering meludahiku, kata Nabi. Ya Muhammad, orang yang biasa meludahimu itu ia sedang dalam keadaan sakit di rumahnya sendirian dan tidak ada yang menjenguknya. Tidak ada yang membantunya, bahkan keluarganya sendiri sekalipun, karena buruknya akhlaknya. Ujar Nabi, coba pang padahkan di mana rumahnya, aku hendak menjenguk, kasihannya bang. Iya, ini musuh nih, musuh bagi Rasulullah, bukan musuh. Tapi baginya ia memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjukkan oleh orang kampung tersebut di mana rumah orang yang setiap hari meludahi Rasulullah. Ketika sampai di rumah tersebut diketuk oleh Rasulullah pintu rumahnya, disebut namanya oleh Nabi, maka keluarlah orang tersebut dalam keadaan lemah. Dibukanya pintu, dilihatnya orang yang menjenguknya pertama kali adalah orang yang paling dibencinya, orang yang setiap hari diludahinya. Maka seketika itu orang kafir ini menangis di hadapan Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi menjenguknya. Bagaimana keadaan engkau? Orang mengatakan engkau sakit, menggerung menangis. Ada gampangan, hanlah. Jadi orang yang masuk ke dalam Islam itu kebanyakannya karena akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak fitnah yang mengatakan bahwasanya mereka memeluk Islam itu karena kalah berperang, karena di bawah ancaman, sedikit pun tidak. Itu fitnah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong karena melihat akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketika Fathu Makkah, ya Allah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ila akhir al-ayah. Di waktu itu orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi dengan para sahabat itu menguasai Mekah, mereka hanya berpikir ketika Muhammad sudah menguasai Mekah dengan sahabatnya, kita pasti dizalimnya, kita pasti ditindasnya, kita pasti akan dibunuhnya. Itu aja pikiran orang kafir nih lawan Nabi kita Muhammad nih. Itu aja, kita pasti dibunuhnya sudah, karena kita tuhuk sudah zalim lawan inya sampai mengusir inya daripada kota Mekah. Bagaimana nasib kita nanti? Maka ketika Nabi menguasai Mekah dengan para sahabat, orang-orang kufar ini mereka khawatir, mereka ketakutan. Dipastikan kita akan dibunuh oleh Muhammad beserta para sahabatnya. Ternyata ketika ditanya kepada Rasulullah bagaimana tawanan perang kita, maka Nabi kepada penduduk Mekah ketika itu beliau mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Dan ini di luar dari para prediksi orang kafir. Orang kafir ini ada tahu lagi, sudah kita nih pasti dibunuh Muhammad, sudah kita kalah. Ternyata akhlak Rasulullah tidak seperti itu. Idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Allah. Maka tidak sedikit ketika itu yang mereka itu masuk ke dalam Islam bukan karena tekanan, tapi karena akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya Rasulullah yang luar biasa, tidak ada dendam di hati beliau. Kalau dengan musuh saja akhlaknya luar biasa, maka bagaimana dengan para sahabatnya? Maginnya kepada kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika Fathu Makkah itu pun juga Muhajirin dan Ansar ini Ansar adalah pada khususnya kaum Madinah nih. Mereka itu khawatir, kalau pina Nabi asi buli kampung. Itu yang dikhawatirkan oleh ahlu Madinah. Ketika itu telah karena menang Mekah sudah. Kan Nabi inilah di Madinah nih banyak pengikutnya nih. Kemudian membentuk pasukan menyerang Mekah lalu menang. Pikiran orang Madinah ini, Nabi ini pasti boleh kampung. Pasti boleh kampung sudah. Bah, kita ini kosong lalu Madinah ini bajangan kosong lalu. Nah ketika itu Rasulullah membagi-bagi harta ghanimah kepada para sahabatnya. Membagi-bagi harta ghanimah. Ternyata yang paling terbanyak dibagi oleh Nabi adalah kaum Muhajirin, yaitu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah daripada para sahabatnya. Itu ada sedikit dari orang-orang Ansar ini merasa cemburu. Kenapa Nabi jadi memberi orang Makkah nih, orang sahabat Muhajirin ini terbanyak, sedangkan kami kada tapi diberi Nabi sedikit aja diberi Nabi. Maka ketika ada suara seperti itu, Rasulullah mendatangi kepada kaum Ansar. Apa yang menjadi permasalahan ialah ini, lalu berita ini viral adalah waktu itu Nabi membagi sahabatnya pilih kasih, itu bahasanya pilih kasih. Kenapa Muhajirin terbanyak diberi daripada Ansar? Padahal yang paling menolong Nabi adalah kaum Ansar. Kada ingat lagi kah Nabi lawan Ansar? Nah ini nih strategi Nabi nih yang banyak sahabat itu kada paham. Nah kadang inilah terjadi kepada ulama-ulama kita, orang-orang yang hanyar itu dirakati orang-orang bahari itu tak kurang dah.
Ini nih rancak kada paham senior nih lah guru tuh pilih kasih apa tuh macam-macam tuh lah, padahal ada tuh lah rahasianya. Jadi ujar Nabi kepada kaum Ansar, apakah engkau khawatir aku tidak memberimu harta ghanimah? Apakah tidak cukup jikalau aku pulang lagi ke Madinah membawa diriku? Engkau bawa diriku dan aku diam di Madinah dan aku akan dikuburkan di Madinah, kada cukupkah ya Nabi? Ketika itu penduduk Madinah atau sahabat Ansar gembira yang luar biasa. Kami tidak peduli dengan harta ghanimah, kami kada perlu dengan harta, kami cukup Rasulullah yang kami bawa, ini melebihi daripada harta ghanimah. Allah, kada cukupkah ya Nabi aku nih ikam bawa ke Madinah? Dilihat mode nangkai pilih kasih, padahal kada. Jadi Nabi itu luar biasa akhlaknya kepada para sahabat, luar biasa. Jadi wajar yang menjadi uswatun hasanah, wajar. Sampai sahabat yang betul-betul sahabat itu ujar ulama, bahkan istri pun melampaui daripada dekatnya seorang sahabat. Mun sahabat tulah boleh mengambil duit di dompet sahabatnya itu boleh tanpa bepadah. Bini kada boleh. Allah. Sampai seperti itu hak sahabat. Cuman yang sahabat bujur nih lah yang yakin ketika sahabatnya itu mengambilnya kada sarik. Sampai seperti itu hubungan sahabat. Dan ini akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhirah. Bagaimana cara kita bersahabat dengan teman-teman kita, seluruhnya akan dipertanyakan oleh Allah. Nah, di sini disebutkan oleh beliau adab-adab dalam persahabatan itu ada 12 perkara. Ada 12. Dan banyak nih lah yang panjangan kita tunaikan ialah lawan sahabat kita. Ada 12 perkara. Dibacakan ada setengah 10 dah. Dikasih lagi lah. Kita insyaallah minggu akan datang lagi kena masalah adab persahabatan. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.